Oke, selamat datang di presentation One Deck yang ke-87 di sini. Nah, di sini adalah continuation dari yang sebelumnya ya, horizontal line gitu. Tapi dalam interior. Nah, di interior ada juga horizontal line-nya. Cuma gua kalau interior tuh lebih masalah di axis ya gitu. Jadi ini ada dua garis. Garis yang pertama adalah garis yang merah nih ya. Merah itu untuk nentuin axisnya gitu. Yang biru ini untuk nentuin horizontalnya. Nah, kalau kita observe nih dari gambar-gambar ini, kalau interior tuh gue lebih fokus ke Y-nya ini nih ya. Y-nya ini atau axisnya ini ya. Untuk nentuin di mana sih placement temboknya sama atapnya gitu, sama groundnya tuh di mana ya gitu. Nah, kalau dua dua poin perspektif dan biasanya umumnya itu dua poin perspektif adalah mata manusia melihat ke depan gitu ya, dalam suatu ruangan. Nah, dia akan ini ya, yang beloknya tuh dua, eksis yang beloknya tuh dua gitu ya. Yang satunya tuh tegak lurus kayak gini. Nah, itu biasa ada dua tembok, habis itu satu atap, satu ground gitu ya. Nah, jadinya horizontalnya itu untuk nentuin ya, groundnya tuh mentok di mana ya. Nah, karena groundnya mentok di mana, itu akan menentukan di mana ditaruh finishing pointnya juga. Waduh, ini kalau yang belum pernah nyentuh perspektif sama sekali mungkin ribet ya gitu ya. Nentuin finishing pointnya juga ya gitu. Nah, jadi horizontal line itu adalah placement yang ya finishing pointnya harus ditaruh di sini. Kecuali finishing point yang Z ini. Ya, karena yang Z ini yang atas bawah ini dia bisa bisa ini kalau main 3 point perspektif gitu ya. Nah, tapi lupakan itu dulu, nggak usah ribet-ribet dulu. Untuk mensimplifikasinya, lu fokus ke lihat misalnya ruangannya kayak gimana, cari bentuk Y dari temboknya ini dulu nih. Karena bentuk ini akan menentukan eksisnya dan akan menentukan di mana placement barang-barangnya dalam suatu dimensi gitu ya, dalam suatu dimensi tiga dimensi gitu ya. Nah, contoh lain ini misalnya. Nah, ini gue cari Y-nya itu di mana gitu. Nah, Y-nya itu ada di sini nih, gitu ya. Nah, ini akan menentukan nanti di sini akan menentukan groundnya juga ya. Nah, Y yang ini kan Y yang atas, Y yang bawah itu adalah sebaliknya aja ya, gitu, sebaliknya aja kayak gitu. Nah, ini horizontalnya di sini. Kenapa di sini? Soalnya ya ini batas groundnya nih di sini, gitu ya. Habis itu juga ini dalam ruangan ini nih. Nah, dalam ruangan ini Y-nya ya adanya di sini nih, ya, adanya di sini nih. Nah, di sini nih, tuh ya. Jadi kalau interior, biasa gue lebih fokus ke nyari Y-nya itu dulu di mana. Y artinya ya eksisnya ya gitu. Nah, habis itu kalau 3 point gimana? Nah, kalau 3 point dia kan ngambil angle dari kamera atas melihat ke bawah atau dari bawah melihat ke atas gitu kan ya. Nah, kalau dalam case ini adalah atas melihat ke bawah. Nah, ini lo bisa lihat horizontalnya itu ada di luar kanvas gitu, invisible. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari atas, nah ini Y-nya juga kelihatan kan ya tuh. Y-nya tuh ada di sini. Nah, satu lagi, ini kalau isometrik dari atas ngekotak gitu. Nah, ini yang akan terjadi. Ya, cari sekali lagi, cari Y-nya tuh di mana gitu. Dan ini bukan nggak terlalu penting ya. Horizontalnya ini ada di luar kanvas karena ini kan dari atas melihat ke bawah gitu kan. Nah ini sebenarnya one point perspektif ya. One perspektif. Kenapa one point? Karena yang belok cuma satu. Ini tuh nggak belok, ini nggak belok ya. Nah, jadi ini sebenarnya one point perspektif tapi ngambilnya dari atas gitu ya. Nah, nah ini yang udah horizontalnya di tilt ya, seperti yang kemarin kameranya itu dimiringin gitu. Terus kita cari Y-nya. Nah, Y-nya itu di sini. Jadi kalau interior, kalau dalam ruangan biasanya tuh gue lebih fokus nyari aksisnya dulu dibanding nyari horizontalnya. Nah, horizontalnya nanti dikira-kira aja ya. Kira-kira batas groundnya tuh di mana gitu ya. Seperti itu. Jadi horizontalnya pakai juga untuk bikin interior, tapi lebih penting lagi untuk eksis dan pemahaman akan perspektif. Nah, karena ruangan itu dibuat manusia ya, dan manusia tuh cenderung geometris ya, hasil-hasil produknya manusia ya. Kalau alam kan lebih random gitu. Nah, jadinya ya itu akan membentuk
form ya itu ya kotak, silinder, bola kayak gitu akan membentuk salah satu dari form itu. Dan kita lihat ruangan-ruangan manusia, rumah-rumah itu selalu kotak gitu ya. Nah, jadi pemahaman akan geometris, akan perspektif itu lebih kepake ya untuk bikin eh, indoor atau dalam ruangan. Oke, seperti itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.